Episode kali ini kita ngomongnya misunderstanding. Salah paham. Salah paham tuh sering banget terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seberapa sering lu berargumen, bercanda, ketika lu berinteraksi dengan seseorang dan itu terjadi kesalahpahaman. Bahkan hal terkecil pun bisa ada kesalahpahaman ke kehidupan kita sehari-hari. Budaya yang paling sering terjadi di Indonesia adalah kita lebih sering dengerin orang cuman buat bales argumen orang. Setiap manusia itu punya perspektifnya masing-masing, semua lahir dari background masing-masing, otomatis menyampaikan atau menangkap informasinya juga beda. Teman-teman semua, udah lama banget tapi welcome back to No Right Answer, episode ke-7 bareng gue Julius. And teman-teman, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi yang baik-baik saja, kondisi yang sehat-sehat saja. And somehow someway hari ini welcome to my new set studio gue. 7 episode belakangan kita pakai studio lama kan, backdropnya dan sebagainya. Cuma akhirnya setelah beberapa pertimbangan gue memutuskan untuk pindah ke set yang baru. Nah menurut gue set ini lebih netral, lebih podcast friendly, dan gue lagi sebenarnya pre-order meja, cuma mejanya belum datang. Jadi ya udahlah. So far ini masih gue doang. Kemarin kita sempat discuss dengan beberapa pembicara dan mereka udah cukup agree untuk datang. Kita bakal bahas hal-hal seru, hal-hal yang gue expect. Akhirnya gue bisa ngobrol sama orang-orang baru lagi. Dan anyway, baru-baru ini ngapain aja ya gue? Gue habis ngevlog. Gue bikin konten vlog, teman-teman, ada 2 di Danang. And nextnya juga ngerasa gue akan terus ngelanjutin vlog gue karena ternyata vlognya lumayan oke lah. Jadi gitu rasanya ngevlog gitu. Selain itu juga gue tetap akan sesuai pada niche gue, yaitu adalah podcast. Anyway, gimana kabar lu pada? Semoga hidup senang baik-baik saja. Mungkin in this economy semua tidak baik-baik saja, tapi at least ada sesuatu yang bisa kita syukuri, kita senengin, kita bikin segala sesuatu jadi happy, ya gak sih? Dan juga teman-teman yang udah support untuk podcast gue, channel gue pribadi. Kalau misalnya teman-teman mau dukung, like, comment, subscribe, jangan lupa di bawah. Dan kalau ada komentar, tanggapan, atau saran, jangan lupa kasih tau gue. Anyway, Busway, topik hari ini teman-teman semua udah lihat di thumbnail. Gue hari ini baru-baru ini gue tuh sering banget ngobrol atau discuss sama orang-orang baru. Kalau nggak sama orang-orang baru, sama orang-orang lama pun gue juga sering ngobrol. Dan kadang obrolannya lalu lalang, mulai dari obrolan gosip, obrolan kehidupan pernikahan, obrolan kerjaan. Pokoknya banyak banget yang kita bahas gitu. Dan ada satu hal yang gue notice, hal kecil sebenarnya. Kadang kalau kita bikin statement, kita bikin satu argumen, kita keluarin satu kalimat yang sebenarnya menggambarkan kehidupan kita gitu. Let's say kehidupan pernikahan gue tuh sebenarnya tidak baik-baik saja gitu. Nah otomatis orang tuh akan merespon. Antara biasa dia respon dengan hal yang baik, hal suportif, atau dia langsung respon dengan kayak, lu sih, lu harusnya jaga pernikahan lu dengan lebih baik. Komentar-komentar yang seakan-akan kayaknya ada positif, ada negatif gitu. Itu sebenarnya normal dan terjadi di dalam percakapan sehari-hari. Bahkan di dunia corporate, di dunia sekolah mungkin, bagaimana guru jelasin ke murid, murid nangkep maksud guru. Nah di sini yang mau gue excited untuk bahas dan juga gue highlights gitu di video kita yang kali ini. Yaitu adalah salah paham, misunderstanding. Teman-teman, gue sering banget denger orang yang kayak kesel sama orang lain, benci sama orang lain, bahkan sama keluarganya sendiri, cuma karena hal yang mereka salah tangkap dari omongan masing-masing. Contoh, anak berantem sama mamanya gitu, gara-gara mama kenapa sih gak kasih aku main game, gak kasih aku iPhone, sedangkan teman-teman aku yang lain punya iPhone. Terus mamanya ngomong, kamu belum saatnya punya iPhone nak, kamu masih terlalu kecil, coba belajar dulu dengan baik. Seorang anak, dia ngerasa mama jahat, mama gak kasih iPhone. Tapi masalahnya di pikiran sang mama, seorang mama akan sangat tahu kalau ini belum saatnya seorang anak itu punya iPhone gitu. Tapi kita lihat ada miskomunikasi atau misunderstanding yang terjadi di dalam percakapan itu. Apa misunderstanding ya? Ketika sang anak tidak memahami kenapa mama tidak memberikan iPhone. Ketika mama melihat sang anak sebenarnya belum siap menerima iPhone. Itu adalah contoh paling kecil dari misunderstanding, teman-teman. Salah paham yang sering terjadi. Nah sekarang kita upgrade ke kehidupan kita sehari-hari. Seberapa sering lu berargumen, bercanda, entah itu bercanda ya, entah itu lu ngomong serius, entah itu lu mencari bantuan. Pokoknya ketika lu berinteraksi dengan seseorang dan itu terjadi kesalahpahaman. Bahkan hal terkecil pun bisa ada kesalahpahaman. Teman-teman, gue kasih contoh paling sederhana yang mungkin biasa terjadi
terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin pas lu lagi ngomongin kerjaan bareng temen lu. Let's say lu lagi ngobrol kerjaan nih bareng temen, entah itu rekan kerja, entah itu rekan kuliah, dan ketika lu ngobrol dengan dia, lu menyampaikan suatu pendapat. Let's say lu nggak setuju dengan argumen yang dia keluarkan gitu. Entah apapun argumennya, pokoknya lu nggak setuju dengan argumen yang dia keluarkan. Dia nangkepnya adalah, gila si Julius itu ya ngomong ke gue kayak masa kerjaan gue dibilang jelek. Masa dia nggak setuju sama yang gue buat? Salah paham nomor satu. Maksud gue di situ adalah gue tidak setuju dengan yang dia katakan. Bukan berarti gue bilang studi atau kerjaan dia jelek. Argumen dia jelek. Tidak setuju bukan berarti jelek. Nah, salah paham nomor satu nih. Maksud gue di sini adalah untuk mengkoreksi atau merasa kayaknya ada pilihan yang lain. Tapi dia ngerasa pilihan dia sudah paling benar. Kalau pilihan dia yang sudah paling benar ini si Julius tidak setuju, berarti dia nggak suka dong dengan apa yang gua nyatakan atau nggak gua kasih. Nangkep nggak di sini? Salah paham tuh sering banget terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan teman-teman, di dalam tahap yang paling jelek, salah paham terbesar adalah ketika lo denger cerita itu dari orang lain dan orang lain telah mengubah cerita originalnya atau nggak paham dengan cerita originalnya yang sering kita dengar sebagai gosip. Bener nggak gue? Ketika kita bergosip, ketika kita mendengar cerita yang jelek tentang orang lain, otomatis belum tentu itu adalah cerita dari satu pihak, satu sisi atau sisi yang benar. Teman-teman, gue pernah lihat meme di Instagram yang kayak kalau dari angle luas nih, lo akan melihat kalau orang itu sedang bawa pisau terus ngejar yang satunya. Tapi ternyata kalau lo pakai angle kamera, lo akan melihat kalau ternyata sebenarnya si dia yang pakai pisau gitu. Jadi ibarat kayak faktanya keputar kebalik gitu. Atau sering kita dengar dengan hoax. Semua terjadi karena apa? Karena kesalahpahaman. Penyampaian informasi yang kayaknya salah nih gitu. Kayaknya nggak bener nih, nggak akurat nih, nggak sesuai dengan original awalnya. Miskomunikasi. Tapi di dalam episode kali ini kita ngomongnya misunderstanding. Kesalahpahaman. Artinya informasi itu berubah karena ada kesalahpahaman yang terjadi antara informasi yang satu dengan informasi yang lain. Teman-teman, semua tuh pasti pernah ngalamin, termasuk gue, termasuk lu pada semua. Itu sebenarnya hal kecil, hal yang kayak dia nggak ngerti maksudnya, tapi efeknya gede banget teman-teman, efeknya blar banget kalau pakai bahasa gue ya. Sebenarnya terjadi kadang itu nggak cuman karena niat jahat, tapi karena ada hal-hal yang kayak jadi faktor yang membuat sesuatu tuh jadi hal yang salah paham gitu. Kayak misalkan ada asumsi, ada ego, ada cara komunikasi. Sebenarnya salah paham itu normal. Kenapa normal kok Jul? Karena setiap manusia itu punya perspektifnya masing-masing, semua lahir dari background masing-masing, otomatis menyampaikan atau menangkap informasinya juga beda. Nah, kadang di sinilah kayak teman-teman kalau kita lihat ya budaya barat kadang lebih straight to the point. I don't like your design, it's stupid, please get rid of it atau nggak diganti gitu. Cuma kalau di Indonesia bilang kayak desain lu jelek, gila gue dikatain, gila gue cupu, gue gini-gini dan sebagainya. Akhirnya salah paham terjadi di situ. Di situ bilangnya adalah bos lu gak suka desainnya gitu. Walaupun kadang mungkin bener gitu bosnya lagi ngatain dia gitu. Jadi sebenarnya teman-teman kita nggak selalu salah sebenarnya. Tapi kita nggak selalu dipahami aja. Which is normal kadang-kadang. Kadang-kadang. Tapi ada beberapa tahap yang emang misunderstanding itu berubah gitu. Kesalahpahaman kayak malah merusak diri kita. Dan di situ yang harus kita ubah, yang harus kita cegah gitu teman-teman. Satu lagi budaya yang paling sering kita bahas atau terjadi di Indonesia adalah kita lebih sering dengerin orang cuman buat bales argumen orang. Bukan literally dengerin buat, ini ya maksud dia, ini yang gue butuhkan untuk gue berubah. Kadang. Jadi gak setiap kali nih ya. Kita sebenarnya cuman sering dengerin cuman buat bales doang argumennya. Contoh, kisah cinta dari kita-kita nih, teman-teman Gen Z, teman-teman millennials. Kadang kalau kita ngomongin relationship talk, kayak gue sih cocok gak sih sama dia, gue sih udah kasih yang best ya, menurut lu gimana? Kayak gue balikan lagi gak sama nih cewek. Terus temen lu bilang, ngapain lu balikan sama nih cewek? Buat apa? Dan sebagainya. Terus habis itu lu cuma bilang, lu gak tahu aja. Tuh kan percuma gue nanya sama lu. Nah sebenarnya kita cuma dengerin atau kita minta mereka kasih argumen supaya kita bisa bales argumennya. Bukan buat kita grow atau buat kita dengerin. Dan itu susah gitu. Itu happens ke gue karena gue ngerasa secara natural apapun yang disampaikan oleh teman-teman gue atau istri gue atau siapapun
tentang hal-hal yang menurut gue kayak hal-hal yang menusuk diri gue akan otomatis defend diri gue. Self defense kita secara natural akan keluar, and that's wrong. Itu salah banget. Di sini gue mau bilang juga, kalau asumsi juga seringkali jadi sumber masalah. Kadang penyampaian informasi yang bener-bener nggak lu tangkap dengan baik, yang lu nggak pahami dengan baik, yang lu nggak dalemin maksudnya dengan baik, otomatis berubah jadi salah paham. Dan salah paham itu sering banget membuat masalah. Salah paham sering banget bikin diri lu kesel, bikin diri lu emosian. Padahal mungkin maksudnya nggak gitu. Maksudnya tidak seperti itu. Nah, cuma ada juga yang kayak dia maksudnya memang seperti itu dan dia bohong gitu, bisa jadi. Nah, teman-teman, di sini gue mau kita sama-sama belajar untuk lebih aware akan hal-hal itu. Karena terkadang kita nggak aware dengan hal-hal atau tidak menangkap informasi dengan jelas, dengan baik. Belum tentu kadang guru marah atau orang marahin lu itu berarti buruk. Kadang mungkin mereka marahin lu karena supaya lu tidak jatuh di lubang atau lu tidak semakin rusak atau lu tidak semakin jelek jadi pribadi gitu. Nah, makanya kita belajar dengerin, kita belajar pahamin, kita belajar maksudnya apa. Selalu ada kenapa, selalu ada why. Kayak misalkan lu dimarahin, kenapa lu dimarahin? Apa yang gue lakukan salah sampai gue dimarahin? Apa yang gue lakukan salah sampai mereka bilang kerjaan gue jelek? Apa yang gue lakukan salah sampai mereka harus maki gue? Nah, hal-hal seperti itu tuh kayak selalu ada why-nya gitu. Dan kadang kita punya kemampuan untuk membedakan mana why yang beneran baik dan mana why yang beneran merusak. Nah, kita fokus ke why yang beneran baik. Why untuk grow. Bahkan grow aja ada why-nya. Kenapa lu harus grow? Supaya nggak nge-stuck. Oh, kenapa lu harus pindah nge-stuck? Supaya kita nggak diam di satu tempat, mencegah yang namanya pertumbuhan, nge-stuck di satu tempat yang sama. Selalu ada why. Sebenarnya kadang kita nggak berantem gitu. Orang-orang tuh nggak berantem, cuman salah paham aja. Masalahnya juga bukan kita gitu. Masalahnya kadang karena informasinya ya salah ditangkap. Jadi sebenarnya buat nutup pembahasan kita soal salah paham yang sangat singkat ini, gue mau ngomong ke kita semua, termasuk ke diri gue sendiri. Let's learn to listen and understand. Listen kita udah belajar cara mengerti, gue udah sempat mention tentang dengerin orang lain, dengerin cerita orang lain, belajar mengerti. Sekarang gue mau urge kita untuk, ayo kita belajar memahami. Try to understand supaya nggak ada misunderstanding gitu. Belajar memahami apa sih maksud orang, kenapa dia bisa ngomong gitu. Kadang cukup kejujuran aja kok. Bilang aja, gue nggak suka sama kritik pedes lu atau komentar pedes lu. Boleh nggak gue tahu kenapa lu ngomong sepedes itu? Dan kalau bisa ya ngobrolnya berdua atau berempat. Yang nggak sebanyak orang itu. Karena kalau nggak terlalu banyak opini, terlalu banyak pendapat, terlalu banyak miskomunikasi atau misunderstanding terjadi lagi di tempat itu. Ini untuk setiap kita juga, untuk kita grow, untuk kita learn to be better as a person. Karena nggak setiap kita tuh punya cara atau punya kemampuan untuk belajar memahami orang lain. Dan bahkan belajar memahami diri kita sendiri. Itu mungkin untuk next episode gitu teman-teman. Jadi final quotes, nggak semua yang kita dengar maksudnya seperti itu. Tidak semua yang kita dengar maksudnya jelek. Atau sebaliknya, nggak semua yang kita dengar maksudnya baik. Terkadang kita cuman belum paham aja. Jadi supaya kita mencegah yang namanya ketidakpahaman, kita harus belajar memahami. Karena kalau bukan kita yang belajar, siapa lagi yang belajar? Blar! Gue berharapnya sih setelah ini yang kayak kalaupun ada terjadi miskomunikasi, at least kita belajar untuk memahami. Miskomunikasi leads to misunderstanding gitu. Makanya supaya miscommunication gak leads to misunderstanding, di tengah-tengahnya harus ada kita yang find out maksudnya apa gitu. What's the meaning of that? Apa yang dia maksud? Gitulah teman-teman, kayak gitu. So thank you teman-teman udah nonton sampai sepanjang ini. Gila lu pada keren banget. Thank you so much udah ngikutin No Right Answer. Dan juga vlog-vlog gue yang terbaru. Gue berharap channel ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Value yang baik bisa gue sebar. Dan juga gue juga bisa belajar dari orang-orang lain yang punya value-value tertentu di dalam hidup mereka gitu. Yang bisa membuat mereka memegang teguh core values mereka. Dan juga bisa push on sampai hari ini dan menerapkan core values itu di dalam hidup mereka, di karir mereka, di keluarga mereka. Thank you semua teman-teman. Gue berharap kalau teman-teman ada masukan atau saran atau komentar, jangan lupa tulis di kolom komentar atau reach gue lewat WhatsApp. Jangan lupa untuk follow sosial media gue, ada di Instagram, ada di TikTok. Teman-teman boleh tolong share video ini ke teman-teman kalian. Subscribe channel ini. Let's go big together. Dan juga next-nextnya kalau boleh saran kasih tahu gue harus bahas topik apa atau enggak gue ngobrol dengan pembicara yang mana. So thank you semua udah follow dan juga nonton No Right Answer. See you on the next episode. Bye-bye.